Halo, selamat datang. Buat kita semua, para operator madrasah, urusan data siswa ini bukan main-main. Satu aja kesalahan akibatnya bisa panjang. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar setiap data siswa itu akurat dan valid. Fokus kita ada di Verval PD dan hubungannya yang, wah, erat banget sama EMIS. Coba bayangin deh, paniknya kayak apa pas kita nemuin data siswa ternyata salah di ijazah mereka. Ini bukan cuma salah ketik biasa loh, ini bisa-bisa menghambat masa depan anak itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa hindarin mimpi buruk ini terjadi? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih Verva PD itu? Terus, kapan kita butuh dan siapa aja yang butuh? Setelah itu, kita masuk ke jantungnya, yaitu EMIS sebagai induk data. Terakhir, kita bahas bareng gimana jadi operator yang cerdas dan proaktif. Yuk kita mulai? Baik, kita masuk bagian pertama. Kita akan bedah bareng sebenarnya Verval PD itu apa dan kenapa sistem ini jadi kunci penting banget buat validasi identitas setiap siswa kita. Jadi gini, Verval PD atau nama panjangnya verifikasi dan validasi peserta didik itu ibaratnya jembatan kita langsung ke data pusatnya Kemendikbud. Fungsi utamanya apa? Ya buat mastiin data NISN siswa yang udah kita input di EMIS itu sinkron dan valid. Anggap aja ini pos pengecekan terakhir khusus untuk urusan NISN. Oke, pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting. Kapan sih kita harus buka dan pakai Verval PD? Kalau kita paham momen-momen kritisnya, wah, ini bisa hemat banyak waktu dan mencegah masalah di kemudian hari. Skenario pertama, dan ini yang paling sering kejadian. Kita terima siswa baru, entah itu di kelas 1 atau siswa pindahan, yang pas kita cek, ternyata beneran belum punya NISN. Udah dicari di mana-mana, nggak ketemu. Nah, disinilah Verval PD turun tangan untuk menerbitkan NISN yang baru. Nah, yang ini juga sering banget terjadi. Datanya nggak sinkron. Contohnya, nama di data NISN kok beda tipis sama di akta kelahiran. Atau tanggal lahir dan nama ibu kandungnya keliru. Nah, Verval PD ini alat kita buat nyamain semua perbedaan itu, biar sinkron dan valid di semua dokumen. Khusus buat siswa pindahan, kadang kita nemu oleh-oleh masalah. Misalnya datanya beda dari sekolah asal, atau yang lebih repot, ternyata siswanya punya NISN ganda. Verval PD inilah tempat kita buat beresin konflik data kayak gini, biar siswa itu punya satu identitas tunggal yang sah. Dan ini bisa dibilang momen paling krusial. Sebelum siswa kita masuk tahun ajaran terakhir, idealnya pas mereka di kelas 5, 8, atau 11, wajib hukumnya kita cek data mereka secara menyeluruh. Tujuannya apa? Biar kita bisa nangkep semua potensi kesalahan sebelum datanya ditarik ke sistem PDO ANEM buat ujian dan tentunya e-ijazah. Oke, kita udah tahu kapan harus bertindak. Sekarang kita perlu tahu siapa aja nih subjeknya. Biar nggak salah sasaran, mari kita bedain dengan jelas mana siswa yang butuh sentuhan Verval dan mana yang nggak. Coba lihat di layar, ini perbandingannya jelas banget. Kalau siswa kita masuk kategori di kolom kiri, misalnya belum punya NISN, datanya nggak sinkron, atau ada masalah lain, nah mereka ini butuh perhatian khusus di Verval PD. Tapi, kalau data mereka udah rapi, valid, identik di mana-mana, ya sudah, aman, nggak perlu diapa-apain lagi di Verval PD. Biar lebih gampang lagi, tabel ini bisa jadi contekan cepat kita. Data normal dan sinkron, aman, nggak perlu. Ada kesalahan, langsung eksekusi Verval. Nah, untuk siswa kelas akhir, kata kuncinya itu dicek ulang. Tujuannya buat mastiin semuanya udah beres. Bukan berarti semua siswa kelas akhir otomatis harus di Verval ya. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling fundamental dalam manajemen data madrasah. Kalau kita paham alur kerja dan posisi EMIS ini, kita bisa menghindari kesalahan yang itu-itu lagi. Jadi, poin krusialnya adalah ini, dan tolong banget ingat prinsip ini baik-baik. EMIS itu adalah induk dari semua data. Titik. Anggap aja EMIS itu sumber mata airnya. Semua sistem lain itu cuma numpang ngambil air dari situ. Logikanya sederhana banget kan? Kalau air di sumbernya keruh, ya air yang sampai ke ember-ember lain, kayak PDUM buat ujian atau i-ijazah, pasti bakal keruh juga. Ingat, PDUM dan i-ijazah itu nggak bikin data sendiri. Mereka cuma narik apa yang ada di EMIS. Nah, ini dia alur kerja yang benar. Jadi, kalau nemu data yang salah, jangan panik. Jangan langsung loncat ke Verval PD. Langkah pertama itu selalu kembali ke induknya, yaitu EMIS. Perbaiki dulu di sana, udah bener, baru desinkronisasi.
Nah, kalau masalahnya emang spesifik soal validitas NISN, baru kita lanjutkan ke Verval PD. Di bagian terakhir ini, yuk kita bahas gimana caranya jadi operator yang cerdas. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi lebih ke kerja lebih pinter dengan cara yang proaktif. Poin-poin di sini praktis banget dan penting buat kita jadiin kebiasaan. Tiap awal tahun ajaran, biasain cek NIK dan NISN. Terus, lakukan audit khusus untuk siswa-siswa di kelas krusial tadi. Prinsip utamanya satu, jangan menunda. Makin cepat kita nemuin dan benerin kesalahan, makin aman data siswa kita ke depannya. Nah, slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ada 3 momen emas buat kita verifikasi data. Pertama, di awal tahun ajaran. Kedua, setiap kali ada siswa pindahan yang masuk. Dan ketiga, yang paling penting, sebelum siswa masuk ke tahun ajaran terakhirnya. Lakukan di 3 waktu ini, dijamin kita bakal jauh lebih tenang. Sebagai penutup, mari kita ingat ini. Pekerjaan kita sebagai operator itu bukan cuma input data. Kita ini penjaga gerbang masa depan para siswa. Akurasi data yang kita pastikan hari ini adalah kunci yang bakal membuka banyak pintu kesempatan buat mereka besok. Jadi, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk memastikan data di madrasah Anda 100% akurat?